Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di materi pengantar teknologi informasi, yaitu bagian pada yang ketujuh, yaitu mengolah data dan tampilan pada Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran kita terkait dengan di mengolah data dan tampilan pada Microsoft Excel. Jadi yang pertama, Anda diharapkan mampu menyiapkan lembar kerja baru pada Microsoft Excel. Kemudian Anda bisa memahami penggunaan di rumus pada Microsoft Excel serta di autocomplete-nya pada Microsoft Excel. Hal yang pertama terkait dengan di Microsoft Excel, perlu kita tahu bahwa kegunaan dan atribut dari Microsoft Excel itu sendiri, di mana Microsoft Excel itu merupakan sebuah software yang bisa berfungsi untuk menghitung, menganalisis, menginterpretasikan data berbentuk angka. Jadi untuk menghitung, menganalisis, dan menginterpretasikan data berbentuk angka, di mana penggunaan Microsoft Excel memiliki beberapa keuntungan. Jadi diantaranya bisa digunakan untuk perhitungan data keuangan, rekapitulasi stocking, produk, ataupun grafikal, terkait dengan di kesehatan keuangan dan yang lainnya. Itu di kegunaan dan atribut untuk Microsoft Excel. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam Microsoft Excel? Dalam Microsoft Excel kita mengenal ada yang namanya workbook, buku kerja, gabungan seluruh lembar kerja yang ada dalam Microsoft Excel. Kemudian ada istilahnya di worksheet, yaitu lembar kerja atau halaman di dalam Microsoft Excel. Kemudian ada lagi yaitu di toolbar, yaitu sekumpulan atau deretan icon, home, insert, data, back layout, formula, view yang ada Microsoft Excel, serta toolbook, yaitu kelompok icon tertentu untuk mengedit data. Itu yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi pada saat kita membuka Microsoft Excel, kita akan disajikan sebuah lembar kerja yang terdiri dari kolom dan baris, di mana untuk kolom, penunjuk kolom itu ditujukan dengan di huruf A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian yang untuk baris, itu penunjukannya ada di 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya di baris, Jadi misalnya kalau dicontohkan, ini adalah di kolom, misalnya M ini merupakan kolom, sedangkan ini 7 ini adalah merupakan baris yang ke bawah. Penunjuk sel ditujukan dengan aktifnya pointer dalam sebuah sel. Kemudian di sini ada di formula bar, ini untuk memberikan baris rumus ataupun huruf yang ada, Kemudian untuk menggulung, ini ada scroll bar. Kemudian di bawah di sini ada sheet, ada tab sheet, jadi sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Jadi untuk menambah sheet bisa klik Anda icon plus di sini, secara otomatis nanti akan bisa nambah untuk kaitannya di Microsoft Excel. Bagaimana untuk menyiapkan dokumen baru? Nanti kita praktekkan bersama. Jadi kemudian jadi langsung saja pada bagian yaitu di praktik kita. Yang pertama diminta untuk menyiapkan lembar kerja baru pada Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, Anda diminta menyiapkan 3 worksheet-nya dengan sheet nama yang pertama di data, kemudian adisional data dan analis data. Kemudian yang ketiga, perintahnya adalah pada worksheet data silakan diberi judul data member, nama Anda, kemudian studio, dan ketik di bawahnya itu tanggal pembuatan, terus kemudian ketik juga di jam. Selanjutnya di bawahnya lagi siapkan kolom nomor, nama, nama depan, kemudian nama belakang, nama lengkap, kemudian di nama lengkap tanggal lahir,
inisial kiri, inisial tengah, dan inisial kanan. Nah, ini di tugas praktik kita. Nah, itu. Jadi untuk yang pertama, jadi mari kita praktikkan coba. Jadi kita buka ya lembar baru. Ya, lembar baru. Klik saja ikon di Excel di sini ya, ataupun yang lain. Nanti Anda akan disajikan ya beberapa ya. Ada ya sajian di ini ada kita bisa pakai di blank work. Nah, klik aja 2 kali ya akan tersedia blank work ya. Jadi di blank work di sini ini nanti bisa kita ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi mulai ada di toolbar, ada toolbox ya. Nah, ini ada di worksheet. Kita diminta untuk menyiapkan yang pertama 3 sheet ya. Ini 1, kemudian kita tambah lagi 2, kemudian kita tambah lagi di 3 ya, tambah lagi 3. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk merubah jadi nama sheet 1 menjadi data. Caranya jadi klik kanan kemudian klik aja rename ya, dan ditulis data ya. Kemudian sheet yang kedua sama langkahnya, klik kanan ya, klik rename ya, ketik Adiona data. Kemudian ya sheet yang ketiga yaitu di analis data ya, di rename saja ya, kemudian di analis ya. Nah, ini jadi kita sudah menyiapkan sheet ini. Nah, kita sudah menyiapkan sheet ini. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk perintah di berikutnya. Ya, perintah berikutnya kita diminta untuk apa namanya membuat. Jadi ini mulai dari judul ya, judul ya untuk nama ya, kemudian diketik tanggal. Oke, kita lakukan. Pertama kita buat ya, kita untuk ya taruh kursor di apa namanya diaktifkan di data, kemudian kita klik nama ya, data, kemudian udah muncul data, kemudian silahkan di apa namanya ketik tanggal pembuatan ya sini. Setelah itu kemudian klik jam ya, jam. Oke, ini sudah tersedia di jam ya. Kemudian kita diminta untuk menyajikan yang pertama yaitu di nomor ya, kemudian ada di nama depan ya, kemudian ada di ya, nama belakang ya, kemudian ada di selanjutnya yaitu di ya, nama lengkap, kemudian nama lengkap yang pakai huruf kecil semua, nama lengkap yang pakai besar kecil ya, kemudian ada di tanggal lahir ya, tanggal lahir, kemudian ada di inisial kiri, ketik saja secara manual, kemudian ada inisial tengah dan inisial kanan, ketik secara manual ya, secara manual. Kemudian untuk nama depan ya, jadi di kolom ini silakan Anda isi nama ya, Anda isi nama sesuai dengan yang ada di dalam daftar ini ya. Jadi sesuai dengan daftar ini ya. Jadi silakan ini ya, untuk seluruh nama ini Anda masukkan pada kolom nama depan dan nama belakang ya, nama depan, nama belakang ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya, di nama depan dan nama belakang. Oke, jadi hasilnya nanti seperti ini. Kemudian di perintah yang selanjutnya Anda diminta ya Anda diminta untuk memasukkan data tanggal lahir di sini pada kolom tanggal lahir. Ya, mari kita masukkan. Baik, hasilnya setelah dimasukkan kita akan punya data ini. Jadi pada kolom ini, ya, di kolom tanggal lahir, ya, kita sudah ada ini. Ya, ada ini. Oke. Jadi selanjutnya kita diminta untuk apa namanya mengisi ya additional data. Jadi selanjutnya kita diminta untuk mengisi ya
yaitu di additional data sesuai dengan data ini. Jadi di addition data silakan Anda buat database ini ya, dengan judul dari kolomnya di nama lengkap, kemudian nama-nama masing-masing. Yuk kita buat. Setelah kita buat, hasilnya seperti ini ya. Di additional data nanti kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini menjadi ya, menjadi oke. Untuk selanjutnya, jadi sesuai dengan perintah, jadi silahkan di copy worksheet data jadi ke dalam analis data ya, copy kemudian analis data ya. Caranya, jadi kita buka data ya, kita bisa copy ya, kita bisa copy, di blok aja semuanya, kemudian ya klik copy ya, klik analis data ya, kemudian di paste. Hasilnya seperti ini ya, di paste. Selanjutnya kita akan memformat. Jadi kita format, kita centering saja. Jadi untuk judulnya, jadi kita bold, kemudian kita centering. Caranya kita bisa blok. Jadi untuk kolom yang nanti dimana kita akan di merger and center, kemudian klik home ya, kemudian klik merger and center ya. Selanjutnya ya, kita akan mengisi tanggal pembuatan ya, tanggal pembuatan. Pilih kolom setelah tanggal pembuatan supaya ya, misalnya dengan ketik sama dengan ya, kita ketik ya sama dengan, maaf ya, ketik sama dengan ya, kemudian di date, nah kita aja date ya. Kemudian di sini akan muncul ya sebuah panduan, yaitu year Monday ya, pakainya titik koma, berarti date ya, kemudian year-nya misalnya 2022 ya, titik koma, month-nya berarti ini bulan 10 ya, titik 2 ya, ini tanggal kita mengerjakan ya. Ini saya contohkan di tanggal 27 ya. Udah, kemudian kurung tutup, ditekan enter ya, akan muncul tanggal ya. Sedangkan untuk di kolom jam ya, kolom jam kita mengisi kolom jam ya, pada jam berapa ini kita mengerjakan, klik aja sama dengan ya, kemudian di time ya, kemudian time. Setelah time kita isi hour. Hour itu adalah di jumlah jam. Jadi misalnya di sini di jam 11 ya, jam 11 ya, hournya 11. Kemudian 20 menit ya, 20 menit ya. Kemudian ya 59 detik ya, 59 detik ya, kurung tutup ya, kemudian bisa kita ketik enter ya. Ini munculnya di 11.20 AM ya, AM ya. Kemudian ya, kita bisa untuk kasih nomor ya, kasih nomor. Caranya ketik aja 1 ya, kemudian ketik 2 ya. Jadi pada saat kita membuat nomor yang series yang jumlahnya banyak ya, jadi kita tidak usah buat satu-satu, tapi cukup 2 nomor saja. Kemudian kita bisa untuk ya copy ya untuk seterusnya. Jadi misalnya ini saya tengahkan dulu, center ya. Kemudian ya, pastikan kursor di sini ya. Kalau ini adalah tanda plus ya, besar tebal, tapi pastikan untuk bisa ngopi itu tanda plusnya tipis ya. Kemudian kita drag ke bawah ya, maka akan bisa muncul nomor secara berurutan ya. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi ya nama lengkap ya, nama lengkap yaitu dengan huruf kapital semua ya, sesuai dengan di buku di panduannya, yaitu kita akan mengisi nama lengkap ya dengan formula upper ya, upper ya, formula upper. Jadi kita ketik sama dengan ya, kemudian ketik upper ya, upper. Jika sudah ada, diklik aja 2 kali ya, kemudian kurung buka ya, kita buka additional data
ya. Klik aja nama yang pertama. Ya, klik aja nama yang pertama, kemudian Anda bisa klik enter. Nah, enter. Maka akan muncul nama lengkap dengan huruf kapital semua. Ya. Selanjutnya, jadi kita tinggal ngopinya ke bawah. Jadi ingat pada saat tanda plus ini tipis, kita tarik ke bawah. Kemudian yang selanjutnya di nama lengkap untuk huruf kecil semua, berarti kita pakai lower lower. Jadi kita bisa ketik sama dengan kemudian lower kemudian lower kemudian kurung buka ketik aja di additional data diklik namanya kemudian diklik enter jadi akan hurufnya akan berbeda, jadi kecil semua. Selanjutnya pada saat ini kita aktifkan, kemudian arahkan tanda plus tipis, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian ini selanjutnya adalah kita akan ngasih setiap huruf awalnya huruf besar, yaitu pakai proper. Pakai proper kita bisa klik aja sama dengan, kemudian ketik proper. Sudah ada, tinggal klik aja 2 kali, kurung buka, kemudian kita buka untuk additional data, ketik di sini, kemudian bisa diklik enter, nanti akan muncul, ini jadi namanya sudah berubah. Untuk yang selanjutnya, perintah selanjutnya kita diminta untuk kolom tanggal lahir silakan dirubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun bulan, tanggal, dan tahun. Caranya, jadi kita blok saja untuk tanggal lahirnya kemudian klik home fokus pada number kemudian klik segitiga number format segitiga hitamnya, kemudian pilih more number format klik date klik date kemudian pilih coba yang ini di Maret klik Maret, kemudian klik OK. Klik OK otomatis dia akan berubah menyesuaikan dengan ini ini untuk tanggal lahir sudah. Jadi yang selanjutnya, jadi kita akan membuat inisial inisial dari kiri yaitu 3 huruf. Kita bisa pakai yaitu formula di sama dengan, kita bisa di kolom inisial kiri sama dengan left left, kemudian klik aja di nama lengkap ini kemudian titik koma titik koma. Jadi ada komputer yang mungkin tidak pakai titik koma tapi pakai koma. Kita ikuti aja panduan yang di bawahnya ini Jadi hanya di bawah ini sini. Jadi thanks, kemudian di koma berapa huruf dari depan, misalnya 3. Buat 3, kemudian klik aja enter. Akan jadi inisial dari kiri kemudian kita bisa untuk tengahkan. Kemudian di inisial di tengah. Inisial tengah kita bisa pakai mate sama dengan mate. Kemudian kita bisa teks yang ingin kita ambil inisialnya. Jadi setelah di inisial tengah kemudian kita pakai titik koma start numbernya 3 apa 2 apa 1. Jadi nama yang setelah misalnya start numbernya di 3 sedangkan untuk inisialnya 2 inisialnya di 2. Ini kurung tutup di enter. Ini jadi kita kalau mau ngambil di tengah kita tengahkan inisial di kanan ini kanan pakai right sama dengan right kemudian diklik namanya di sini titik koma ambilnya kita ambil 2 terus kemudian kurung tutup enter. Ini jadi kita tinggal tarik copy ke bawah, kemudian kita bisa centering
ya center. Ya, ini udah jadi kita sudah pakai perumus dengan menggabungkan data dan additional data pada analis. Ya, muncul seperti ini. Selanjutnya kita kasih border, caranya di blok, ya, blok, kemudian klik, ya, home, kemudian font, ya, pada border, kemudian klik all border, ya, all border. Kemudian yang atas kita bisa kasih tebal, ya, di bold, ya, hingga tebal. Kalau sudah seperti ini, ya, berarti ya, kita bisa langsung ya, untuk nambah, ya, kemudian kita bisa simpan, ya. Silakan Anda simpan sesuai dengan petunjuk, yaitu disimpan dengan lembar kerja praktik 7, ya, nama kelas, ya, kemudian silakan dikirim di ya, Learning Management System, ya, untuk hasil praktek yang sudah disediakan. Hasil prakteknya sudah disediakan. Oke, kita simpan, ya, klik aja bisa pakai save, ya, kemudian kita simpan di komputer, ya, di download, ya, dengan nama, ya, praktik 7, ya, underscore nama Anda, ya, kemudian kelas, misalnya ini. Udah, setelah ini kemudian kita bisa klik save. Nah, oke, file yang sudah kita buat silahkan dikirim ke LMS, ya. Demikian untuk di panduan singkat. Jadi bagaimana untuk mengelola data di dalam Microsoft Excel, ya, dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.